Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gita Pareira, NPM A1J022023, kelas 2A, Prodi Pendidikan Nonformal, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidikan, bab 1, konsep dasar pendidikan. A. Pengertian manajemen pendidikan. 1. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata ini bila digabung menjadi managere yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber yang ada. Sedangkan pengertian pendidikan, education, secara semantik berasal dari bahasa Yunani paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak-anak tertuju pada pendewasaan anak itu, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup, cakap melaksanakan tugas hidupnya sehari-hari. Setelah mengetahui pengertian manajemen dan pengertian pendidikan, teman-teman pasti penasaran, apa sih manajemen pendidikan itu? Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. B. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Menurut Usman dan Henry Fayol, 6M yaitu sebagai berikut. Yang pertama, man atau manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, ada mesin, yaitu kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Yang keempat, ada money atau uang. Yang kelima, ada metode, yaitu pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pemborosan. Yang keenam, ada market atau pasar, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Yang ketujuh, ada minutes atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam mencapai visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. C. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Macali. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau PAIKEM. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, dan kepribadian. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang ketujuh, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. D. Pembagian manajemen. Yang pertama, manajemen puncak atau top manajemen, disebut juga dengan manajemen institusional, eksekutif, atau key eksekutif. Yang kedua, manajemen menengah, middle management, disebut juga dengan manajemen administratif. Yang ketiga, manajemen pelaksana, operating management, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. E. Komposisi keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan teknik, technical skill,
merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur teknik, atau suatu bidang khusus. Yang kedua, keterampilan manusiawi, human skill, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual, conceptual skill, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. F. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama, manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia. Yang ketiga, manajemen peserta didik, yaitu upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana, merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana secara efisien dan efektif. Yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan, yaitu serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat. Yang keenam, manajemen administrasi. Dalam bahasa Latin, terdiri dari kata administrate, yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Yang ketujuh, manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Yang kedelapan, manajemen layanan khusus, yaitu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar dan mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. G. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, prioritas tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. 5. Relativitas nilai-nilai. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.